warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi rahmatihi tukaffiru sayyi'at. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Usikum wa nafsi bittaqwallah wa qad faza al-muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh Masjid As-Sakinah yang insyaallah selalu diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izin Allah. Sebelumnya sebenarnya ini jadwal dari Profesor Saleh Surati, karena beliau berhalangan hadir, maka sebenarnya nggak pantas kalau kami yang menggantikan seorang profesor. Cuman dengan ini berdoa saja, moga-moga bisa jadi profesor juga. Beliau lagi ada halangan dan berpesan agar dibadali kami sebagai takmir bagian dakwah harus siap untuk mengisi badan agar tidak kosong subuh pagi ini. Pada pertemuan pagi ini tidak banyak yang ingin kami sampaikan. Sebenarnya puasa yang kita jalankan ini selama ini, kita selalu memahami bahwasanya puasa itu adalah hanya sekedar menahan haus, menahan lapar, menahan untuk tidak berhubungan selayaknya suami istri. Tapi itu sekedar perspektif fikih. Sedangkan kajian Al-Quran, kajian syariat Islam sekarang sudah berkembang sedemikian rupa. Syariat Islam yang kita pelajari itu sekarang sudah banyak dipandang dalam kacamata psikologi, kacamata sosiologi, ilmu sosial, ilmu jiwa, ilmu filsafat, atau apa filosofinya dari syariat Islam ini. Baik itu sholat, baik itu zakat, baik itu puasa, baik itu haji dan sebagainya. Sekarang yang kita jalani di bulan Ramadan ini yaitu puasa wajib selama 30 hari. Apa makna filosofisnya? Apa makna sosialnya dari puasa Ramadan ini? Puasa Ramadan yang kita jalankan 30 hari ini, apabila ditinjau dari aspek filosofisnya, filosofis itu apa yang tersembunyi di dalam puasa tersebut. Kalau secara zahirnya, secara lahirnya, puasa ini kita menahan lapar dan haus, seakan-akan kita menyiksa diri kita. Akan tetapi dalam makna yang lebih dalam, puasa yang kita jalani dalam 30 hari ini itu mengandung rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam agar berpuasa. Dari puasa tersebut akan melahirkan banyak pahala dan diampuni dosa-dosa kita. Makanya ada hadis yang berbunyi bahwasanya mohon maaf, ada yang mengatakan bahwasanya hadis ini dhaif. Awaluhu rahmah, awsatuhu maghfirah, akhiruhu itqun minan nar. Pertama kali puasa itu 10 hari pertama itu rahmat, yang 20 yang pertengahan itu maghfirah atau ampunan, yang terakhir itu melepaskan diri dari api neraka. Walaupun hadis ini katanya dhaif, itu kan namanya dhaif itu Pak, subjektivitasnya tinggi sekali. Dhaif mungkin bagi saya, bagi Pak Tomo nggak dhaif, bisa jadi sahih gitu.
Dan doib pun, hadis doib itu banyak, 40 macam. Itu nggak perlu kita bahas pagi hari ini. Kita mau membahas bahwasanya ini loh bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam yang disyariatkannya yang namanya puasa. Makanya Allah Subhanahu wa taala sangat menspesialkan puasa ini untuk kita. Bahwasanya Allah juga mengatakan fa innahu li wa ana ajzi bi. Yang tahu bahwasanya orang itu puasa atau tidak itu saya, kata Allah. Dan aku punya jaza khusus atau pahala khusus bagi orang-orang yang berpuasa dalam mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sholat, semuanya tahu kalau kita sholat. Ketahuan mana yang sholat, mana yang enggak. Kalau kita puasa, enggak ada yang tahu siapa yang puasa, siapa yang tidak. Tiba-tiba itu buka, tak puasa, tak enggak. Nongkrong, azan, buka. Mungkin juga beliau tak puasa. Makanya puasa itu sangat tersembunyi sekali. Dan makna dalam dari puasa tersebut adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengampuni diri kita. Karena kebiasaan orang-orang sebelum Islam, bahkan Arab jahiliyah itu sudah mentradisikan yang namanya puasa untuk mendekatkan diri kepada Tuhan mereka. Jadi apabila enggak hujan sampai 1 bulan, mulai mereka yang berpuasa menyiksa diri agar didatangkan namanya nikmat. Begitu saja. Tetapi kita di syariat Islam dipertegaskan kembali dengan banyak proses-proses pensyariatan. Yang kedua, dalam aspek sosialnya, puasa ini melatih kita menjadi orang yang amanah. Amanah itu baik itu amanah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tetap menjaga untuk tidak membatalkan puasa dari pagi sampai maghrib, dan amanah kepada manusia juga. Amanah kepada manusia yaitu apa? Menjadi orang-orang yang bertakwa. Goal kita sebagai orang yang berpuasa di akhir nanti adalah orang-orang yang lakum tattaqun, orang-orang yang bertakwa. Takwa itu bagaimana? Kalau kita baca di dalam Quran surat Ali Imran itu, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu iddat lil muttaqin, disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa itu? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, dan orang-orang yang berinfak, membelanjakan hartanya dalam keadaan sempit atau keadaan yang lapar. Itu orang bertakwa. Wal kadhibina al-ghaidh, dan orang-orang yang selalu menahan amarahnya. Wal 'afina 'anil nas, selalu memaafkan kesalahan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin. Maka di sini puasa kita itu harus ada efeknya di dalam kehidupan sosial, baik itu individu kita sendiri. Lihat, makanya Imam Ghazali itu mengatakan kalau puasa yang kita jalani selama 30 hari ini tidak ada bekasnya, tidak merubah kita, misalnya kita yang memang punya karakteristik orang-orang bebal, itu dengan puasa itu bisa jadi bebal itu akan berkurang. Dulu kiai kami itu pernah bilang begini, di Gontor itu yang namanya puasa Senin Kamis itu harus, zaman kita dulu, puasa Senin Kamis itu untuk mengobati wong-wong sing sak karepe dhewe gitu. Biar kita itu enggak sak karepe dhewe, maka biasakan untuk puasa Senin Kamis. Coba Pak, ini introspeksi aja, mungkin dari kita yang sulit menjalankan puasa sunnah itu mungkin kebanyakan dari kita itu punya watak seperti itu. Kalau kita punya watak seperti itu bisa dikurangi dengan caranya berpuasa Senin Kamis, apalagi puasa selama 30 hari Ramadan. Kita bisa jadi lembut lagi jadi orang, lebih penyayang lagi jadi orang, lebih welasan lagi jadi orang. Itulah yang namanya ibadah-ibadah kita, baik itu yang bentuknya ritual, itu harus melahirkan kesolehan sosial juga. Ibadah ritual kita sholat, goalnya itu
tanha 'anil fahsya'i wal munkar, melindungi kita untuk tidak berbuat keji dan munkar. Apabila kita sholat berarti dan kita masih mengerjakan perbuatan keji dan munkar, berarti sholat kita itu adalah sia-sia. Kalau kita berpuasa selama 30 hari ini tapi nanti tetap watak kita masih kayak gitu juga, tidak ada perubahan di dalam sosial, hati-hati Pak, hati-hati Bu. Kemungkinan puasa kita ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi inilah kategori puasa yang laisa lahu min siyami ilal ju' wal 'atash, tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya itu kecuali yang namanya lapar dan dahaga. Makanya puasa itu adalah junnah, perisai kita, bagaimana kita menetralisir diri kita agar kita menjadi orang-orang yang lebih bertakwa lagi. Semoga puasa tahun ini kita didewasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima puasa kita, dibentuk diri kita untuk menjadi orang-orang yang saleh dan salehah, baik itu diri kita dan keturunan kita kelak. Itu saja yang bisa kami sampaikan pada pagi hari ini. Semoga bisa menjadi pacuan introspeksi diri kita. Usikum wa nafsi bittaqwallah, karena seorang yang berbicara di depan itu lebih berat tanggung jawabnya. Kalau Allah bilang di dalam Al-Quran itu kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun, sangat besar dosa orang-orang yang hanya bisa berkata tetapi dianya tidak mengamalkan. Makanya ada di dalam khutbah itu usikum wa nafsi bittaqwallah, saya menasihati diri saya sendiri dan kepada para jemaah untuk sama-sama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja Bapak-bapak dan Ibu-ibu para jemaah sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup kajian pagi hari ini atau kultum pagi hari ini dengan sama-sama membaca kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.